pekerjaan, ketentuannya kayak gimana, Mah? Kamu harus tebak 6 pekerjaan supaya bisa bertahan hidup. Hah? Dan yang harus tebak cuman aku kan, Mah? Orang lain enggak? Iya, Nak. Syukurin aja. Itu semua kan karena kamu spesial. Yaudah. Hah? Cuman satu lagi cluenya. Kalau stetoskop udah jelas dokter kan? Ternyata kamu pintar juga ya, Nak. Tapi hati-hati, semakin tinggi levelnya bakal semakin susah. Ya udahlah, Mah. Aku tinggal tebak aja sampai bener. Mana bisa gitu? Sebelum jawab, kamu harus pikirin bener-bener. Kalau enggak, kamu tuh bakal mati. Waduh, gawat nih. Justru karena gawat, Mama tuh udah siapin jawaban yang selanjutnya. Jadi kamu tuh tinggal baca aja. Enak kan hidupmu? Tumben-tumbennya Mama mau bantu aku. Itu kenapa sih orang-orang pada ngumpul? Emangnya lo nggak tahu si Tiara tuh lagi dipuja sama orang-orang karena dia bisa tebak pekerjaan? Hah? Bukannya cuma gue yang ikut? Orang yang dipilih sistem buat tebak pekerjaan itu spesial banget. Bahkan dia dapat tahta. Makanya semua orang jadi nurut dan patuh sama dia. Lo kenapa, Vel? Kelihatan emosi banget. Jelas emosi lah. Tiara itu ngerebut tempat gue. Feli, siapa juga yang ngerebut? Gue kan satu-satunya orang yang tebak pekerjaan. Gak ada yang lain. Nih, lihat aja lo nanti. Hah? Selanjutnya pekerjaan yang menggunakan mobil. Udah pasti lo nggak tahu soalnya kan lo nggak punya mobil. Kasian deh lo. Vel, minta maaf aja sama Tiara. Tapi gue nggak salah. Ya udah, untung aja tadi gue punya buku ini. Jawabannya supir. Feli, kamu diskors ya dari sekolah ini? Loh, saya nggak ada salah apa-apa, Bu. Ya ampun, jadi selama ini kamu nggak ngerasa kamu kan udah ngeremehin Tiara. Kenapa sih semua orang berpihak dan ngedukung Tiara mulu? Saya nggak didukung nih, Bu. Ngapain? Kamu kan Kismin. Astagfirullah. Nggak usah pura-pura kalau kamu yang tebak pekerjaan karena itu adalah tempat yang sangat spesial. Emang bener kok. Yang selanjutnya cangkul ya kalau gitu. Hah, matahari itu artinya petani karena bersangkut pautuh. Stop, udah deh sekarang kamu pulang aja karena ini bukan tempatmu lagi. Kenapa nggak adil banget sih aturannya? Harusnya gue nggak usah peduli mereka karena capek banget nggak sih kalau ngurusin dia mulu. Lagi pula tebak pekerjaannya udah yang ketiga, udah setengah. Vel, gue percaya kok kalau lo yang tebak pekerjaan dan lo harus mengambil tempat lo. Tunggu, maksud lo ada kayak istananya gitu? Iya, lo harus tempatin singgasana lo dulu sebelum Tiara mendudukinya. Kenapa gue harus percaya sama lo? Lo kan kubunya Tiara. Lo kan tahu sendiri kalau gue sering diremehin sama Tiara, jadi mending gue cari teman yang lain aja yang lebih tulus sama gue, yaitu lo. Ah, bisa aja. Oke, Vel, tapi lo dengerin gue dulu ya. Lo harus bawa bawang putih ini di dalam baju lo. Hah? Tunggu. Lo kira gue mau masak? Ini semua demi keselamatan lo mau percaya atau enggak, yang penting ikutin gue dulu. Well, kenapa lo temenan sama Della? Lo ngianatin gue ya? Iya, mulai sekarang Feli adalah temen gue. Della kok gitu? Jangan nangis, karena kalau lo nangis itu bisa banjir. Della, udahlah, nggak usah gituin Kesha. Emangnya itu semua nggak bener. Gue nggak akan ninggalin lo, tapi gue emang ada urusan sama Della yang selanjutnya tebak pekerjaan. Ya udah deh, gue support lo, tapi tebak yang bener ya, jangan sampai metong. Yang bersangkutan sama papan tulis ya, udah jelas Bu Guru. Dari tadi lo gampang banget nebaknya, Vel. Jangan-jangan sebenarnya yang tebak pekerjaan itu adalah lo, bukan Tiara. Wah, bagus banget ya tempatnya, tapi agak jauh ya dari kota kita. Gue lihat dari gerak-gerik lo, kayaknya lo mau jahatin gue ya? Ya udah jelas, ngapain juga lo percaya sama musuh lo? Sekarang kita tinggal tunggu Tiara. Mau apa? Karena Tiara udah keluar-keluar, gue terpaksa bawa lo ke sini. Dan sebentar lagi Tiara bakal ambil tempat lo buat dia. Caranya? Gue habisi. Apa? Tamat lo riwayat gue, gimana dong? Yang selanjutnya gue bakal dapat bonus dan ini nguntungin banget. Tapi apa ya jawabannya? Semoga aja bener deh. Mulai sekarang bakal ada warna manusia, Mah. Iya, Nak. Ini untuk membedakan jenis-jenis manusia. Bukannya spesies manusia cuma satu. Hijau artinya manusia super, merah artinya manusia biasa, dan biru artinya bukan manusia. Oh alah, bukan manusia berarti hantu dong. Sebenarnya masih ada yang lain sih, Nak. Oke, Mah. Aku bener-bener gak sabar banget. Tapi kenapa punya aku belum muncul? Sekarang emang semua orang tuh belum muncul. Tapi nanti pas kamu ke sekolah baru muncul. Oh gitu. Kalau gitu aku harus buru-buru, Mah. Bye. Tunggu. Kamu harus pakai topi ini karena ini adalah pusaka keluarga kita. Ya elah, pusakanya cuma topi. Kamu jangan remehin, nanti juga kamu bakal tahu sendiri kelebihannya apa. Guys, warna manusia kalian apa? Lo ketinggalan info ya, dasar kudet, semua orang di kota ini itu dapatnya manusia biasa. Berarti warna merah ya? Iya. Mencurigakan. Kayaknya lo belum dapet ya? Iya nih, gue bingung gue harus gimana. Lo udah pasti dapat warna biru atau hijau karena kedua itu memang lama munculnya. Oh alah, kalau gitu gue tenang aja dong. Kalau manusia super sih senang, kalau bukan manusia bisa gawat. Seriusan lo, emangnya orang itu bakal diapain? Kemungkinan sih bakal dijadiin eksperimen dan kalau kayak gitu udah pasti metong gak sih? Oh alah, ya udah deh, nggak usah dipikirin. Toh gue nggak mungkin dapet kan? Tasya, sini gue bantuin. Feli, topi itu kan kenapa sama topi ini? Gak mungkin kan gue bilang kalau topi ini adalah benda pusaka keluarga gue. Pura-pura diem aja deh. Kayaknya aku pernah lihat topi itu, jadi aku tahu asalnya dari mana. Enggak kok Tasya, ini cuma topi biasa. Warna manusia kamu apa? Gak usah dijawab, aku udah tahu jawabannya. Tunggu.
Jadi lu bisa mengenali warna manusia gue dari topi ini? Udah jelas lah, itu kan topi koloni. Topi koloni, jadi beberapa orang pasti punya topi ini, makanya lo tahu. Jangan-jangan lo juga sama warnanya kayak gue. Enggak, aku dapat merah, yaitu manusia biasa. Jangan ngomong sama aku lagi ya, soalnya aku nggak mau terlibat. Kelihatannya warna manusia gue benar-benar misterius. Yah, kenapa punya gue masih belum muncul juga sih? Gue kan gak mau dapat yang bukan manusia. Wah, lo sama kayak gue juga. Gue juga belum dapat loh. Oh, gitu. Tuh kan, pasti ngerencanain sesuatu nih. Itu artinya kita adalah pemilik warna biru dan hijau. Waduh, harusnya gue gak ngasih tahu Tiara. Dia bisa aja kan berbuat jahat ke gue. Lo tenang aja, gue gak selicik itu kok. Itu suara apa? Bu guru manggil kita semua buat ngumpul di aula buat pengecekan. Jangan-jangan iya warna kita berdua bakal muncul. Jadi siap-siap aja ya menerima kenyataan di sana nanti. Tiara, kenapa lo pede banget? Kan gue jadi takut. Well, jangan kesana, nanti riwayat lo bisa habis. Kesya, kalau gue nggak kesana bisa-bisa gue dihukum dan dicurigai sama bu guru. Ya udah deh, kalau emang lo udah siap buat dikerumbunin sama fans. Maksudnya? Lo udah tahu ya warna manusia gue? Warna manusia lo yang akan muncul adalah warna manusia super, yaitu hijau. Hah? Artinya gue punya kekuatan super dong. Jangan-jangan gue Spider-Man. Itu masih belum diketahui. Nanti pas udah muncul lo langsung coba-coba aja. Oh ya udah, kalau kayak gitu ngapain gue takut? Gue pergi dulu ya. Nggak nyangka ternyata gue punya temen yang punya kekuatan super. Oke anak-anak, kalian semua udah ngumpul di sini dan saya bakal umumin warna-warna manusia yang belum muncul. Tunggu bu, Tiara nggak ada loh. Oh, dia izin katanya sakit, jadi sekarang punya kamu aja yang bakal muncul. Ya ampun, kasihan banget ya, Tiara pasti lagi ketakutan. Emang kamu nggak takut? Enggak. Warna manusia kamu muncul sekarang. Loh, bisa tahu jumlah haters atau jumlah fans? Wah, di kota gue kan banyak artis, jadi harusnya jumlah fans lebih worth it. Lihat deh, teman-teman kamu aja jadi artis. Masa kamu enggak? Masa mama ngerendahin aku? Harusnya mama support aku dong. Siapa tahu aku juga bisa jadi artis dan membanggakan mama. Mimpi kamu. Kenapa mama menuntut aku banget sih? Emangnya jumlah fans mama berapa? Fans mama itu banyak banget, seingat mama sih ribuan ya. Mama mimpi ya, jumlah fans mama itu 0 alias gak ada sama sekali. Fitnah kamu? Beneran ma, kalau memang mama merasa ada fans, mereka semua tuh palsu. Masa iya? Mama gak percaya sama kamu. Ya udah, coba aja mama pikir, masa anak sendiri bohong sama mama? Jumlah fans gue 1 doang? Ih, malu banget. Feli, tadi gue udah jemput lo, tapi lo gak ada di rumah. Jangan-jangan fans gue adalah Kesya seorang. Lo lagi mikirin apa? Oh iya, gue mau ngasih kabar kalau besok gue udah gak sekolah di sini lagi. Lo diusir sama bu guru ya? Iya, karena gue nggak bisa bayar uang sekolah. Ya udah, gue bayarin aja uang sekolah lo. Cuma 100 juta kan? Ya ampun, makasih banyak, Fel. Malah nambah. Itu artinya yang tadi ngefans sama gue bukan Kesya. Ayo Fel, bayar. Nggak jadi deh, Ke. Tuh kan berkurang lagi. Kira-kira siapa ya yang ngefans sama gue ini? Di PHP ilfil gue temenan sama lo. Aduh, capek bener teman-teman. Hari ini dance kita udah selesai ya. Oh Tiara, jangan-jangan lo ngefans sama gue ya? Siapa bilang? Lo kali yang ngefans sama gue secara jumlah fans gue seluruh kota ini. Mimpi lo. Kita buktiin ya. Loh, beneran? Punya lo 50.000? Tuh kan, jadi gimana? Lo mau berlutut minta maafnya? Jumlah suka lo emang banyak, 50.000. Tapi sayangnya gue gak termasuk. Apa? Bener-bener kurang ajar ya lo? Emangnya lo bisa kayak gue? Secara jumlah fans lo pasti sedikit, seuprit. Iya sih, jumlah fans gue cuma 1. Apa? Maafin gue, Vel. Gue gak bermaksud buat nyakitin lo. Ya, kenapa sih? Santai aja. Bukannya lo udah biasa ya sombong-sombong kayak gitu? Please, Vel, maafin gue. Jangan ingat keburukan gue, ingat kebaikannya aja. Kalau gitu, pasti lo tahu ya siapa yang ngefans sama gue? Cuma 1 nih. Nggak bisa, Vel. Intinya gue minta maaf sama lo. Ih, aneh. Bu, kenapa semua orang menjauh dari saya ya? Jangan-jangan ada sangkut pautnya sama jumlah fans saya yang cuma 1. Apa kamu bilang? Iya, Bu, bener. Jadi maksudnya apa? Saya bisa tunjukin kamu sih siapa yang suka sama kamu, tapi kamu harus ikut saya. Ya udah, Bu, gaskan lah. Gak bisa sekarang, Feli. Kita harus tunggu sampai tengah malam. Terus kamu datang ke sekolah dan temuin saya. Terus kita sama-sama deh. Ya elah, Bu, suruh aja orangnya datang ke sini. Kamu harus hormat. Orang itu bukan orang biasa. Hah? Ya udah deh, saya nurut. Tapi kalau sampai ibu ngeprank saya, awas aja ya. Udah, cepet kamu pulang dan siap-siap. Jangan minta izin sama mama kamu ya. Bisa-bisa nanti nggak diizinin. Tapi udah, cepet pulang. Kalau sampai mama nggak izinin, harusnya ini adalah sesuatu yang berbahaya. Feli, kamu mau kemana? Ini udah tengah malam. Kenapa kamu masih rapi? Maaf, Ma. Aku mau ngambil tugas aku yang ketinggalan di sekolah. Kalau aku nggak kerjain, nanti aku bisa disetrap sama bu guru. Kamu ini memang nggak becus banget ya jadi anak. Sedikit-sedikit lupa. Ya udah, Mas. Sekarang aku buru-buru nih. Bye. Anak itu mencurigakan. Kayaknya aku harus ikutin dia. Ibu, maaf Bu, saya telat. Fans kamu marah besar karena kamu telat selama 1 detik. Ya elah Bu, cuma 1 detik doang. Minta dia maklum lah. Kamu ini benar-benar gak tahu diri ya. Pasti kamu akan kaget kalau lihat fans kamu nantinya. Ya udah, cepat tunjukin mukanya. Siapa sih fans yang sangat merepotkan ini? Wah, kamu udah bikin dia tambah marah. Siapa kamu? Keluar cepat. Kamu pasti mau minta tanda tangan aku kan? Aku ngefans sama kamu dan aku mau nyawa kamu ya sayang. Astaga, anakku. Aduh, anak ini pasti bilang ke mamanya. Tapi kamu udah telat, Amel. Jadi relakan nyawa anakmu. Tidak.